terus kura-kura, ada kura-kura. Gengs bisa lihat di dalam ada apartemen kura-kura. Ini yang kita punya itu semua kura-kura darat. Kalau di bahasa Inggris kan beda ya, ada tortoise, ada turtle. Nah, dia pup guys. Padahal Snow White bau guys. Embun sama Langit ini suka ngasih nama. Kura-kura juga bisa pilek guys. Sampai mereka bisa bertelur, terus punya sendiri ya. Kalau udah punya sendiri, kayaknya sih ngasih ke orang-orang yang at least keluarga kita, terus mengedukasi mereka. Ini semuanya bentuknya bintang. Buat Abi itu, bukan buat kamu. 23 cm. Saya tawar 2, buka harga 30 lah. Hai gengs, kembali lagi di Danandai Channel. Dan sekarang kita mau nge-review binatang peliharaan yang ada di rumah kita. Ini dia nih lagi ngumpul semuanya. Kakak mau tahu nggak berapa jumlah? 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18. 8. Nah, ini nanti mungkin yang tahu nih jenisnya ada berapa jenis kita punya. Jadi kura-kura ini tidak beranak pinak melalui bertelur ya, tapi melalui pengurangan saldo di tabungan. Jadi kita belum berhasil. Kemarin sempat beberapa kura-kura kita ada yang bertelur, tapi karena kita masih ini ya Kang ya, kita masih awam, masih amatir, jadi nggak tahu gimana, jadi nggak netes ya. Telur-telurnya sempat kita titip lama di rumah, terus kita titipin ke The Hakim, ke Kang Irfan. Tapi ternyata belum jadi gitu. Coba keluarin si Lemon Kang, punyanya AA. Ada kurang lebih 5 ekor, 6 ekor kura-kura kita mati gara-gara kena virus gitu. Jadi ternyata kura-kura juga bisa pilek guys. Gitu. Kalau udah pilek, dia matinya biasanya karena susah makan ya dia. Ya. Nah nanti kira-kira 2 tahun lalu lah, awal-awal pandemi, Kang Irfan ngasih kita 2 kura-kura bayi, kura-kura sulcata yang sebesar yang ada di sana. Gimana ambil Kak? Coba Kak. Yang kanan? Nah yang ini. Bukan sekecil itu. Bukan yang ini. Ya. Waktu itu sekecil itu perbandingannya, walaupun ini beda ya. Beda jenis, tapi kira-kira segede itu tuh. Di telapak tangan Bun aja segitu tuh. Segitu, sekarang udah segini gini nih. Ini 2 sekarang dalam waktu hampir 2 tahun berarti. Ya. Umurnya hampir 2 tahun nih. Sama ada beberapa kura-kura yang masih dititipin di di Urban Squad karena lagi sakit. Jadi biasanya kita kalau ada hewan, waktu itu kan kita kura-kura ada beberapa yang sakit karena kita masih awal, yang jaga juga masih belum tahu, jadi akhirnya mati beberapa ekor. Nah sekarang kita titipin ke tempat kura-kura gitu untuk bantu kayak rumah sakitnya gitulah. Embun sama Langit ini suka ngasih nama kura-kura yang ada di sini dari mereka kecil. Embun, ini apa namanya? Turbo, karena dia lincah banget. Nah, ini namanya Turbo. Dia ini Sangat lincah. sangat lincah. Ini masuknya ke Sri Lankan Star. Ini dapat dari temen waktu itu dari Surabaya kayaknya. Saya dapatnya dari Surabaya. Ini Sri Lankan Star. Apa pembedanya? Sri Lankan Star itu memiliki garis yang lebih banyak. Jadi jenis star itu ada beberapa. Yang ada di kita ada Burmese Star, Sri Lankan Star, sama Indian Star. Indian Star memiliki garis-garis bintang yang lebih banyak. Makanya star kan. Jadi bentuknya kayak bintang gini di tempurungnya ini. Nah ini ada beberapa tuh. Apa istilahnya tuh Mi? Ini ada 1, 2, 3, apa tuh Kak? Punduk. Bukan punduk, apa ada istilah? Bukan, ada istilahnya di kura-kura tuh saya lupa. Ya, yang tahu tolong tulis di komen. Ya benar. Nah ini laki-laki, ini lebih panjang laki-laki itu, dan yang pasti ini cekung. Karena untuk mereka naik ke betina, gitu. Pasti laki-laki ininya cekung. Gitu ya, ini lagi agak nggak enak badan, makanya dipisahin sendiri dia. Nanti juga gengs bisa lihat di dalam ada apartemen kura-kura. Ada apartemen berapa lantai khusus untuk kura-kura. Aduh pegel guys, duduk aja dah. Malam semua pada masuk apartemen, kos-kosan. Nah, Kos kura-kura.
Ini yang kita punya itu semua kura-kura darat. Kalau di bahasa Inggris kan beda ya, ada tortoise, ada turtle. Nah itu beda. Tortoise itu setahu saya kura-kura darat, turtle itu yang biasa di air. Yang di air. Gitu. Nah, yang star itu masuk ke kategori kura-kura yang nggak bisa besar. Kayak ini maksimalnya paling nambah paling nanti segini. Nggak bisa sampai yang gede banget gitu. Termasuk salah satu kura-kura yang terkecil di dunia, ini dia nih. Ini kura-kura terkenal namanya kura-kura Mesir. Namanya Clan Mani. Oh, I know that. Jenisnya Clan Mani. Oh, pantesan aku. Ini kura-kura yang nggak akan sampai gede banget. Dan setahu saya ini cukup jarang ya di Indonesia. Karena untuk mendapatkannya pun saya lumayan agak-agak nyari. Karena saya seneng banget kura-kura yang apa istilahnya ya, yang agak jarang lah gitu, nggak umum lah gitu. Ini salah satunya Clan Mani, terkenal kura-kura di Mesir karena Mesir mungkin biasanya di padang pasir ya, jadi mereka cenderung lebih kuat sama cuaca kita tropis karena kita juga masih ada panas-panasnya. Nah, yang ini belum gede-gede nih, Golden Greek. Golden Greek. Golden Greek ini khasnya dari sisiknya kurang lebih hampir sama kayak si Clan Mani tadi. Ini ada yang lucu, ini saudaraan, percaya gak? Ya itu tadi bareng bukan ukurannya. Ukurannya sama tadinya. Sekecil yang kiri. Sekecil yang kiri ketika datang ke rumah kita. Tapi yang ini pertumbuhannya cepat, yang ini masih begini-begini aja, tapi usianya sama. Usianya sama persis. Gitu, mungkin ya. Biasanya betina yang lebih cepat besar. Kayak begitu. Ini dia. Jadi Golden Greek itu punya beberapa karakter. Ini ada yang lebih ke hitam putih, ini ke hitam coklat, tapi ini dari jenis yang sama. Saya waktu itu dapatnya juga lumayan susah, tiba-tiba ditawarin, Kang Omes, yang ini polos warnanya coklat. Oke deh, agak beda terus mencongnya hitam tuh. Ya, harganya berapa? Nah, istri saya gak tahu juga ya, jadi agak bingung ya. Nanti saya jelasin satu-satu harganya kurang lebihnya ya. Ini buat Abi itu, bukan buat kamu. Kan buat Abinya pokoknya dari tadi ngejelasin kakak. Ini leopard pardalis. Ini kalau nggak salah dari Afrika juga. Itu dari Afrika, ini leopard pardalis. Ini kecilnya, nanti ada yang udah gedenya, coba kakak ambil kak. Oh itu. Lu bawa kursi. Wah, aku megang Ya Allah. bonus track. Ya. Nah kalau ditanya harga, ini macam-macam. Baik kura-kura itu macam-macam harganya. Ada yang mulai dari 500.000, 700.000, 800.000. Yang ini Banget loh. segede gini, setahu saya harganya 1 sampai 2 juta. Ini leopard pardalis, ini remaja. Ini umurnya Abi nggak tahu pasti, tapi yang pasti kita mengukur dari bawahnya nih berapa sentimeter. Ini kurang lebih mungkin 10 sampai 15 cm. Jadi buat kalian yang pemula lebih baik cari kura-kura yang udah at least 15 cm lah. Jadi udah aman. Nah, nanti ini gedenya kayak begini nih. Yang ini segede gini mungkin harganya tergantung kondisi dan juga jenis ada 2 sampai 5 juta. Cuman kita punya yang ini udah gede. Ini coraknya kan putihnya banyak, cuman agak mencong mungkin bawaan dia. Sekarang Kita punya cuman lagi sakit, namanya Pardalis Snow. Jadi Pardalis Snow itu, diapit guys. Pardalis Snow itu bau guys. Pardalis Snow semuanya putih. Gitu, Pardalis Snow itu harga kecilnya udah 5 sampai 15 juta, bahkan ada yang menjual segede gini tuh 30 juta, 40 juta. Karena bener-bener rare gitu, karena bawaan dia lahir. Kalau Golden Greek mulai dari segede gini kayaknya sekitar 1 jutaan ya, sekitar 750.000 sampai 2 juta, tergantung dia punya motifnya kayak gimana gitu. Kalau yang segede gininya mungkin sekarang udah di 2 sampai 3 juta. Ini udah size aman, mungkin kalau kondisi begini bisa 4 juta sampai 5 juta gitu.
Nah kalau ini Iya, sabar. Oh, buat Umi. Aduh, Mama. ini cenderung lebih mahal. Tuh, lihat, lihat. Ini dia ada 20 cm kayaknya ya. 20 cm ada ya? 20 sampai 25 ya. Nah kalau star jenis star ini per senti kali sejuta. Iya, kasih aja kita mak. Jadi ini harganya sekarang mungkin ya 25 sampai 30. Karena Sri Lankan itu lebih jarang, mungkin harganya bisa orang nawarin ya 30 sampai 40 mungkin ya. Yang spesial ininya apa, scoot Zigzag. ya. Oh ini nih namanya scoot. Zigzag. Iya, ini Makanya namanya siapa? zigzag. Namanya zigzag karena patternnya pattern ini apa? Scoot. Pattern scootnya itu zigzag. Nih, jadi zigzag gitu guys. Sulcata ini sekarang termasuk salah satu yang banyak di Indonesia karena banyak breeder lokal. Mungkin harganya baby yang kecil banget kayak tadi itu ada 500.000 sampai 1,5 tergantung jenisnya. Ini semuanya bentuknya bintang. Waduh, kabur semua Ki. Nih. Dek, aku Ini Burmese, ini Sri Lankan, ini Indian Star. Aldabra. Sri Lankan Star itu lebih banyak garis-garisnya. Burmese Star itu ya, Burmese itu Myanmar berarti ya. Garisnya lebih sedikit. Indian Star ini dari India itu lebih setengahnya aja. Gitu. Nah ini dia. Jadi kelihatan bedanya jadinya ya. Biasanya kalau udah masih kecil-kecil gitu tuh suka. Tadi udah dapat gambarnya kan ya? Yang 3 dibandingin. Nah ini salah satu yang harganya spesial. Buat orang-orang yang suka koleksi Indian Star, Burmese Star. Nanti cek aja nih, kita cek di Instagram temen saya. Orang tuh salah. Bilangnya iya ini sulcata apa Indian Star, ternyata itu Sri Lanka. Kita juga dulu sempat nggak tahu ya sayang ya, sempat nggak tahu gitu karena memang kalau dilihat tuh mirip-mirip aja gitu, tapi kalau dijajarin kayak tadi terus udah segede ini baru kelihatan oh beda banget ternyata. Ini barusan saya sempat nanya untuk Burmese Star 15 cm itu sekitar harganya 17 juta. Sekarang kita mau ukur Burmese Star kita ukurannya berapa, berarti ketahuan harganya berapa. Yang Burmese ini Cherry Head Marble. Kita punya beberapa Cherry Head Marble. Bedanya itu Cherry Head ada Cherry Head, ada Yellow Foot, ada Red Foot. Yellow Foot kepalanya kuning, kakinya kuning, ininya sama. Red Foot kakinya merah, kepalanya kuning. Ini Cherry Head, kepalanya merah, kakinya merah. Gitu. Ada spesialnya lagi, Cherry Head Marble. Dia punya putih-putih di sininya. Nah, coba tolong diukur itu berapa sih? 23 cm. Ya, berarti 25-26 lah. Sertawar buka harga 30 lah. Gitu, ya kan? Coba Aldabra mana? Ini kura-kura namanya jenisnya Aldabra. Kura-kura terbesar keberapa? Kura-kura terbesar yang nomor 2. Di dunia ya. Nomor satunya kura-kura apa? Galapagos yang nggak boleh dipelihara. Size-nya nanti bisa 1 meter lebih, 1,5 meter. Orang kan suka bingung, ngapain lu pelihara kura-kura? Nggak bisa diajak main, nggak bisa diajak apaan. Saya senang aja ngelihatnya. Mereka mondar-mandir aja nyenengin loh. Saya sih pengennya breeding dulu ya, sampai mereka bisa bertelur, terus punya sendiri ya. Kalau udah punya sendiri, pengennya sih ngasih ke orang-orang yang at least keluarga kita, terus mengedukasi mereka. Kalau misalnya kalian mau binatang, kalian harus bertanggung jawab. Kalau kalian udah beli binatangnya, kalian harus jagain, kasih makan dan jangan sampai sakit. Ya, seperti itulah tausiah maghrib hari ini. Jangan lupa, Like, comment, share, and subscribe. Oh, Ya. ting ting. Saya Omes. Umi Ayu Dan kakak Embu. dan adik Bulan yang udah masuk kamar kan udah ngantuk. Terima kasih. Sampai ketemu.